Perbuatan yang misalnya yang lahir. Misalnya anak muda mengganggu seorang gadis misalnya di tengah jalan, itu namanya perbuatan keji. Atau tidak kelihatan oleh orang lain, tapi dalam hati kita sendiri ada niat busuk. Nah, itu amabatan namanya. Kita ketawa dengan orang, tapi kita punya hati benci kepada orang. Nah, itu namanya yang batin itu. Kita hendak menganiaya kepada orang tadi. Nah, sebab itu maka dijagalah perbuatan yang lahir yang akan nyata kepada sesama manusia, atau akidah yang batin. Kalau sekiranya rasa-rasa batin itu masuk, lekas perangi. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Sehingga hilang perasaan-perasaan yang tadinya yang batin itu. Jadi di situ maka kecemburuan Tuhan itu pun dapat dihindarkan. Lantas kemudian sambungan hadis, wa ma ahadun habba ilahi marah min Allah. Wa min ajli dzalika asna ala nafsihi. Tidak ada seorang pun yang lebih suka akan pujian melainkan Allah. Sehingga beliau sendiri pun asna ala nafsihi, memuji kepada dirinya. Jadi bagi Allah bukanlah namanya tawadhu', merendahkan diri kalau dia berkatakan Allahu la ilaha illa ana. Saya yang Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Itu bukan kesombongan. Tapi itu adalah daripada alamat kecintaannya Tuhan kepada pujian atas perbuatan Tuhan itu. Dan memang tidak namanya mengambil muka. Kalau kita lihat keindahan alam lalu Tuhan kita puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan dari seluruh alam ini. Maka Allah pun memuji kepada dirinya. Kemudian itu ma ahadun ahabba ilayhi al-'udhr min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih disukai daripada orang yang merasakan kekurangan pada dirinya, mengakui kekurangan itu. Tuhan Allah tahu kekurangan kita itu, kelalaian kita itu, tidak tahu jalan. Maka dibuktikan oleh Tuhan hal itu dengan mengirim rasul-rasul. Dikirimnya rasul-rasul sejak dari Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjuki kepada manusia jalan yang harus ditempuh di dalam kehidupan dunia ini. Jadi di dalam hadis yang sahih yang lain yang dirawikan oleh Abi Salmah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun pernah mengatakan, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullah an ya'ti al-'abdu mahram alaihi. Tuhan Allah itu menurut hadis yang sahih ini pencemburu. Orang mukmin pun pencemburu sebagai cemburunya Allah itu. Maka kirahnya Allah itu yaitu yang akan menimbulkan cemburunya Tuhan kalau ada hambanya yang sengaja berbuat barang yang dilarang oleh Allah. Itu Allah tidak suka. Dia cemburu keadaan demikian itu. Mengapa demikian? Nah, kalau tidak ada cemburunya itu tanda tidak ada cinta. Kita bawa saja misalnya kepada misal yang lahir dalam kehidupan kita sendiri. Kita mengatakan cinta kepada istri. Cinta sejati kepada istri. Tulus ikhlas sehidup semati. Lalu tentu kita tidak senang kalau ada orang lain yang pergi mengganggu istri kita itu. Kita cemburu.
Lalu ada orang dibiarkannya saja istrinya bermain-main bersanda gurau dengan laki-laki lain. Nah, itu orang dikeragui cintanya. Tandanya cintanya itu tidak bulat. Atau barangkali orang itu dayus. Tidak ada lagi rasa cemburu dalam hatinya. Ini orang-orang celaka. Sebagaimana pepatah orang Arab, fatana likulli musibatin fi dinihi wa idza yusabu fatina likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yash'uri. Sangat halus perasaannya. Dia merasa cemburu kalau akan terganggu harta bendanya. Tetapi kalau agamanya yang tersinggung, dia tidak merasa. Ini orang juga sudah orang sakit. Tidak ada kecemburuan sejati dalam dirinya. Jadi cemburu ini mesti ada. Kita sebagai umat yang beragama mesti ada cemburu. Karena dari sebab cinta kita kepada agama tadi. Misalnya ada orang injak-injaknya Quran, lalu kita ketawa saja. Tandanya kita tidak beres. Tandanya kita tidak menghargai Al-Quran. Demikianlah seterusnya. Jadi cinta itu adalah akibat, cemburu itu adalah akibat dari cinta. Termasuk di dalam cinta itu disebutkan di dalam surat dalam Quran, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini orang yang tidak timbul cemburu dalam hatinya. Apabila engkau baca Al-Quran, kami jadikan di antara engkau dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ada dinding penutup. Ya, benar. Misalnya orang yang beriman didengarnya Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Apabila dibacakan orang kepadanya ayat Al-Quran, bertambah imannya. Tapi ada orang saban hari membaca Quran, tidak tergeser kepada hatinya, cuma baca saja. Nah, itu hijaban mastura, ada dinding itu. Yang apatah lagi orang yang memang tidak senang mendengarkan Quran. Ka'anna fi idhunaihi waqra, seakan-akan dia menaruhkan penyumbah pada telinganya, tidak mau mendengarkan. Nah, ini orang hijaban mastura, tertutup telinganya. Sebab itu tidak ada gairahnya. Jadi jangan tuan tuduh kalau orang yang cintai kepada agamanya, lalu dia sembahyang dia awal waktu, atau dia dalam perjalanan, hari sudah sore, waktu asar sudah hampir habis. Sebagaimana saya baca di dalam satu surat kabar, beberapa orang pengembara di London, dia mau berangkat ke tempat lain, waktu asar sudah hampir habis. Dia sembahyang di Hyde Park. Dia sembahyang menjamak. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, karena dia adalah musafir. Tidak peduli dia apa, dia ditonton orang, tidak apa. Karena ghirahnya kepada agama. Jadi ini ujian ini. Apakah engkau cinta? Sebagaimana kaji kita yang sudah hampir 2 bulan yang sudah. Ya, saya cinta. Apa engkau ada cemburu? Oh, tidak. Tidak ada cinta engkau kalau begitu keadaannya. Hadirin para pendengar yang saya hormati, sebab itu dikatakan oleh Suri As-Sakti kepada kawan-kawannya, mengapa ada orang yang terhijab tidak masuk Quran kepada hatinya? Tidak ada ghirah.